Halo Sobat Piat, selamat datang kembali di Agro Insight, podcast pusat inovasi agroteknologi UGM. Di sini kita akan membahas isu-isu penting terkait pertanian, pangan, dan masa depan kita bersama. Sobat Piat, kalian pernah dengar istilah jinbeng belum? Nah, mungkin kedengarannya terlalu rumit, terlalu ilmiah, atau cuma urusan kampus dan peneliti. Padahal jinbeng ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai jinbeng masa depan pangan kita. Dan sudah hadir bersama kami, kakak yang sehari-harinya terlibat langsung dalam pengelolaan jinbeng Piat UGM. Halo Kak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Boleh dong Kak kenalan dengan Sobat Piat? Oke, halo Kak Amel, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Halo Sobat Piat, aku Hanifah di sini sebagai salah satu staf di Bank Genetik Piat UGM. Nah, senang sekali pada hari ini kita bisa ngobrol secara santai, apalagi tentang topik Bank Genetik, di mana hal itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Salam kenal Kak Hanifah. Nah, mungkin kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya Kak. Banyak orang dengar kata jinbeng itu mungkin mikirnya langsung terlalu rumit atau terlalu ilmiah. Nah, sebenarnya jinbeng itu apa sih Kak? Oke Kak Amel, jadi Sobat, jika dijelaskan secara sederhana, Bank Genetik itu bisa dibilang sebagai tempat untuk menyimpan cadangan kehidupan. Jadi kita menjadikan tempat ini untuk konservasi plasma nutfah atau sumber daya genetik, dalam hal ini berbentuk benih tanaman. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari atau mencegah daripada fenomena erosi genetik seperti itu. Nah, fokus dari kami adalah tanaman hortikultura atau tanaman sayuran. Nah, jika diibaratkan, Bank Genetik ini seperti tabungan ya teman-teman. Jadi, ketika tabungan itu menyimpan uang, kita menyimpan benih atau sumber keragaman hayati seperti itu Kak Mel. Oh, begitu ya Kak. Berarti jinbeng ini bukan cuma gudang benih aja ya Kak? Oh, tentu tidak Kak Amel. Jadi jinbeng ini tidak sekedar gudang mati atau hanya sebagai tempat untuk menyimpan, karena kita memiliki 3 pilar. Yang pertama itu ada collecting, kemudian conserving, serta conveying teman-teman. Nah, untuk collecting ini merupakan upaya untuk mengoleksi atau mengumpulkan sumber daya genetik dari berbagai tempat. Nah, yang sering kita lakukan yang pertama adalah akuisisi langsung di lapangan, kemudian recollecting dari bank genetik lain, kemudian ada juga donasi dari pihak-pihak luar seperti itu. Kemudian apa sih benih prioritas yang kita kumpulkan? Yang tentunya itu adalah yang cenderung mengalami kepunahan atau hampir sudah hilang, kemudian benih langka, lalu benih yang memiliki ketertarikan atau keunikan dari suatu wilayah, biasa disebut dengan benih endemik, kemudian atau benih-benih yang biasa digunakan untuk keperluan penelitian. Lalu ada conserving Kak Amel. Jadi conserving ini merupakan pemeliharaan di mana kita melakukan pengujian viabilitas untuk memastikan potensi tumbuh benih, karena kita akan menanam di lain waktu seperti itu. Kemudian selain itu kita juga melakukan perbanyakan, dalam hal ini sering kita sebut sebagai multiplikasi seperti itu Kak Amel. Lalu yang terakhir teman-teman, ada conveying. Jadi selain benih itu kita kumpulkan, kita pelihara, harapannya benih juga tersampaikan, termanfaatkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. Biasanya dari mahasiswa, pihak akademisi, biasanya itu Kak Amel untuk kebutuhan penelitian. Nah, pada akhirnya manfaatnya adalah untuk pengembangan varietas unggul melalui kegiatan pemulihan tanaman seperti itu. Oh, berarti sangat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait juga ya Kak? Nah, aku jadi kepikiran satu hal nih Kak. Kalau jinbeng ini nggak ada, apakah dampaknya juga berpengaruh ke masyarakat yang mungkin nggak berkecimpung di dunia pertanian? Benar sekali Kak Amel. Jadi dengan tidak adanya jinbeng, maka itu akan berdampak kepada masyarakat, walaupun itu secara nggak langsung ya. Dengan tidak adanya jinbeng, kita akan banyak kehilangan varietas-varietas lokal atau aksesi. Hal tersebut tergeser oleh varietas komersil yang menawarkan berbagai keunggulan. Nah, jika hal itu dibiarkan terus-menerus, maka kita akan bergantung pada kebijakan dan harga pasaran global seperti itu. Kemudian Kak Amel, yang nggak kalah penting adalah kita akan kehilangan berbagai tanaman pangan lokal yang memiliki potensi nilai gizi tinggi seperti itu, seperti umbi-umbian, kemudian kacang-kacangan dan lain sebagainya teman-teman. Berarti dampaknya bukan cuma ke petani aja ya Kak?
Benar sekali Kak Amel. Jadi hal tersebut berpengaruh kepada semua pihak dalam jangka panjang, bahkan dapat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan, kemudian harga bahan makanan, serta variasi makanan yang kita makan sehari-hari. Sebagai contoh, jika suatu varietas unggul itu mengalami gagal panen karena katakanlah cuaca ekstrim atau penyakit, nah tentu kita membutuhkan alternatif untuk penyusunan varietas unggul lainnya, di mana hal tersebut kita harus menggunakan sumber daya genetik dari bank genetik yang kita simpan seperti itu. Oh, berarti gene bank ini juga sebagai alternatif ya, Kak? Nah, mungkin teman-teman nih banyak yang mikir kalau gene bank ini cuma urusan kampus atau cuma peneliti aja. Nah, sebenarnya hal sederhana apa sih, Kak, yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keanekaragaman hayati? Sebenarnya simpel ya Kak Amel. Kita dapat berkontribusi dengan cara tetap memelihara atau melestarikan melalui budidaya aksesi lokal itu sendiri. Boleh sekali kita menggunakan komersil unggulan, tapi jangan sampai kita melupakan endemik atau varietas-varietas lokal yang sebenarnya juga punya potensi masing-masing seperti itu. Selain itu kita juga bisa berkontribusi melalui donasi benih kepada Jinbeng Piat UGM. Seperti itu ya Sobat. Nah, ini menarik nih, Kak. Kalau masyarakat atau Sobat Piat ingin donasi benih ke Jinbeng Piat UGM, prosesnya seperti apa ya, Kak? Baik, jadi untuk teknis donasi benih atau plasma nutfah ke Bank Genetik Piat UGM ini sebenarnya sederhana ya Sobat. Jadi teman-teman atau donatur istilahnya ya, tinggal menghubungi Piat UGM, kemudian sembari memberikan informasi terkait benih yang dimiliki. Sebagai contoh, benihnya itu berasal dari mana, kemudian ditanam di geografis yang seperti apa, lalu informasi atau karakteristik umum lainnya. Nah, hal itu akan dilengkapi melalui data paspor KML. Kemudian dari tim Bank Genetik akan melakukan seleksi, pengecekan seperti misalnya kadar airnya itu berapa, kemudian daya perkacambahnya itu berapa, menimbang, dan lain sebagainya. Lalu ketika sesuai kriteria, maka akan kita proses lebih lanjut, kita lakukan pengemasan dan akan kita inventarisasi dan kemudian masuk ke koleksi baru di Bank Genetik kami seperti itu. Berarti masyarakat bukan cuma sebagai penyumbang, tetapi ikut jadi bagian dalam pelestarian. Nah, karena Jinbeng ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya mungkin masih banyak nih dari teman-teman yang bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sih Kak cara menyimpan benih yang baik dan benar itu? Oke Kak Mel, jadi nggak rumit kok teman-teman. Jadi kunci dari penyimpanan benih itu sebenarnya terletak pada lingkungannya itu sendiri. Benih itu membutuhkan tempat yang idealnya tidak lembab atau bisa dikatakan kering, sejuk. Jadi sebelum menyimpan pastikan benih yang teman-teman miliki itu kering seperti itu. Kemudian kaitannya dengan tempat penyimpanan, teman-teman bisa menggunakan botol kaca atau aluminium foil. Nah, itu bisa melindungi atau menjaga suhu yang dimiliki. Kita juga meminimalisir kontaminasi dari luar, Kak Amel. Kemudian boleh juga ditambahkan label khusus atau label sederhana yang memuat informasi seperti tahun pemanenan atau tahun penyimpanan. Jadi kita tahu benih itu akan bertahan sampai kapan seperti itu. Oh, terlihat sederhana tetapi sangat penting juga ya Kak ternyata. Betul sekali Kak Amel. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih bagaimana cara menyimpan benih yang baik dan benar. Nah, kalau dari teman-teman atau Sobat Piat ingin menanam benih yang sudah disimpan tadi, bagaimana cara paling sederhana biar benih bisa ditanam dengan baik dan benar ya Kak? Oke, cara menanam benih yang paling sederhana ya Kak Amel. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu Sobat Piat perhatikan. Yang pertama itu ada benih yang ditanam. Nah, tentunya harus berkualitas Kak Amel. Biasanya benihnya itu harus masak secara fisiologis. Kemudian berkaitan dengan media tanam. Media tanam yang digunakan itu harus subur. Biasanya menggunakan kompos, arang sekam, atau campuran lain yang teman-teman miliki di rumah. Nggak harus menggunakan pupuk yang kimia, bisa menggunakan pupuk organik. Kemudian kaitannya dengan teknis budidaya. Jadi kalau Sobat Piat ingin menanam di rumah, harus tetap memperhatikan perawatannya. Misalnya dengan memperhatikan penyiraman, pemupukan, atau penyiangan seperti itu Kak Amel. Oh, berarti menanam benih ini sudah jadi bentuk konservasi paling sederhana untuk masyarakat ya Kak? Untuk informasi lebih lanjut seputar Piat UGM, Jinbeng, atau program lainnya, kalian bisa kunjungi kami di akun sosial media Piat UGM.
Sekian podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.